Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afrizatun Azizi dengan NIM 23103100087. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Pertama, definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu guru melaksanakan tugas dalam proses belajar mengajar secara efektif. 2. Ruang lingkup psikologi pendidikan. 1. Pengetahuan tentang tujuan, sejarah, dan ilmu psikologi pendidikan. 2. Lingkungan fisik dan psikologis yang mempengaruhi proses belajar. 3. Perkembangan individu dan karakter murid. 4. Proses tingkah laku dan pembawaan guru. 5. Hakikat, hukum, dan teori belajar. Ketiga, tujuan psikologi pendidikan. 1. Penerapan prinsip belajar dalam kelas. 2. Pengembangan dan pembaharuan kurikulum. 3. Ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. 4. Sosialisasi proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif. 5. Penyelenggaraan pendidikan keguruan. Keempat, manfaat psikologi pendidikan. 1. Memahami siswa sebagai pembelajar yang meliputi perkembangannya, karakteristik, kemampuan dan kecerdasan, motivasi, minat, dan lain-lain. 2. Memahami prinsip-prinsip dan teori pembelajaran. 3. Memilih metode pembelajaran. 4. Memilih dan menetapkan tujuan pembelajaran. 5. Membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 6. Memilih alat bantu pembelajaran. 7. Menilai hasil dari proses pembelajaran. 8. Sistem evaluasi yang tepat. Kelima, objek kajian psikologi pendidikan. 1. Mengenai belajar yang meliputi teori, prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar peserta didik. 2. Mengenai proses belajar, yakni tahapan, perbuatan, dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar peserta didik. 3. Mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar peserta didik. Keenam, metode psikologi pendidikan. Ada 6, yaitu 1. Metode eksperimental. 2. Metode kuestionaire. 3. Metode klinis. 4. Metode introspeksi. Dan terakhir 5. Metode case study. Terakhir, psikologi perkembangan memiliki peran penting dalam pendidikan. Beberapa peran penting ilmu psikologi perkembangan dalam pendidikan adalah 1. Menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan tahapan perkembangan siswa dalam berbagai aspek seperti kognitif, sosial, dan emosional. 2. Mengidentifikasi dan memahami faktor yang mungkin mempengaruhi kemampuan belajar siswa. 3. Membantu dalam memahami perkembangan sikap, motivasi, tingkah laku, dan komponen lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.